Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Hari ini saya kunjungan ke farm. Kebetulan ada report bahwa kemarin itu ada kejadian yang tidak terduga, bahwa di farm ini terjadi mati lampu, kemudian kipas mengalami trip. Lampunya tidak lama matinya, kemudian nyala kembali, sehingga dirasa tidak ada masalah karena PLN atau listriknya kembali menyala. Tetapi yang jadi masalah adalah ternyata kipasnya mengalami trip, dan ketahuan setelah sekian lama, mungkin hampir 2 jam ya, 1,5 jam lebih, sehingga didapati kematian di dalam kandang ini tinggi. Jadi satu lantai itu mati kisaran hampir 6.000 ekor ayam umur 10 hari. Nah, tentunya ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Kita lihat ke dalam kandang seperti apa. Kejadiannya kemarin persis, hari ini berarti H+1. Kita lihat kondisi ayamnya seperti apa. Yuk. Ini menjelang panas, tirai bagian depan sudah dibuka, jadi nanti suhu di dalam kandang ini tidak drastis naik. Penampakan ayam setelah kemarin mengalami heat stress parah akibat trip kipas. Ini sudah relatif padat dan ini harus segera dilebarkan. Dan juga ayam terlihat mulai mengarah ke penting ya. Jadi urutan sebelum penting itu ada penting kan fase keempat, ada 3 fase sebelumnya ya, mulai dari konduksi, konveksi, radiasi. Dia radiasi melebarkan sayap biasanya untuk membuang panas, terus menempel ke benda dingin, terus mandi sekam ya. Ini contoh banyak sekali yang mandi sekam. Ketika terjadi gagal listrik yang mengakibatkan kipas tidak menyala, urgensinya adalah faktor suhu. Jadi suhu di dalam kandang itu akan sangat cepat naik ya. Kalau tidak teratasi, biasanya kalau yang terlihat di dalam kandang itu seperti uap yang keluar, mengepul ke udara. Nah, ini menjadi bahaya sekali karena ada batas toleransi panas yang diterima oleh ayam. Efek fatalnya ya sudden death atau kematian mendadak ya. Bahaya sekali dan perlu early warning system untuk hal-hal seperti ini. Early warning system seperti apa sih yang dimaksud? Setiap farm itu wajib mempunyai alarm. Apa saja? Yang pertama itu alarm untuk kelistrikan atau biasanya alarm untuk PLN. Jadi kalau ada mati lampu istilahnya ya, dari PLN mati itu, alarm akan menyala dan genset bisa segera dihidupkan. Itu juga bisa dilengkapi lagi, misalkan alarm tegangan. Jadi kalau tiba-tiba tegangan drop, alarm akan menyala. Alarm kedua ya alarm apa? Alarm di dalam kandang, yaitu alarm suhu. Alarm suhu itu biasanya kita linkkan dengan controller ya. Jadi dia membaca suhunya berapa. Itu biasanya akan menyala ketika terjadi suhu yang over tinggi atau yang suhu under terlalu dingin. Itu kita bisa set
kapan alarmnya akan menyala sesuai yang kita set di controller kita. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, yaitu alarm kipas, atau banyak di luaran itu menyampaikannya alarm eblek gitu ya. Alarm eblek, jadi alarm yang difungsikan agar ketika kipas mengalami gangguan, entah dia trip, entah dia tidak beroperasi atau karena rusak misalkan, dan faktor lain sehingga kipas itu tidak jalan, itu ada alarm yang menyala sehingga kita bisa segera tahu problemnya dan kita segera bisa atasi. Balik lagi, karena ketika kipas tidak menyala, ini kandang tertutup, suhu kelembaban di dalam kandang itu akan menumpuk dan menumpuk ketika tidak dibuang oleh ventilasi udara. Sirkulasi dari udara yang masuk lewat inlet dan udara yang keluar lewat outlet atau lewat kipas. Jadi kipas di sini ini sangat fatal. Untuk sobat Saba yang peternak close house dengan kandang close house, mohon ini menjadi perhatian, karena kasusnya bukan hanya sekali dua kali, sudah sangat sering terjadi di lapangan. Ada yang umur hampir panen, ada yang umur 30 hari, umur 25 hari, ada yang umur 17 hari, dan itu nggak main-main ya. Ada yang populasi 18.000 matinya 14.000, 15.000, ada yang contoh yang di sini ini 23.000 mati 6.000 kemarin. Karena ayam masih relatif kecil ya. Tapi kalau bayangkan kalau ini ayamnya sudah di atas 21 hari misalkan, udah bobotnya gede, itu nggak perlu waktu lama, 15 menit 20 menit aja kandang itu sudah seperti kabut tebal ya, dan mungkin sudah fatal untuk ayam. Early warning system itu sangat penting, sekali lagi kami sampaikan. Jadi jangan main-main dengan itu. Terus kalau ada yang bertanya kenapa sih kipasnya bisa ngetrip? Kipas mengalami trip itu secara umum ya, itu akibat dari gangguan ampere di belakang, di ampere kipas, sehingga dia tidak bisa menyala kipasnya. Sebenarnya sudah ada dari wiring kelistrikannya, sebenarnya sudah ada backupnya, berapa yang disetel biasanya ya, untuk agar kipasnya itu selalu menyala. Tapi terkadang tegangan yang naik turun itu juga menyebabkan ampere naik turun, atau misalkan ada kesalahan sirkuit ya, itu juga menyebabkan mungkin gangguan kelistrikan sehingga kipas bisa saja mengalami trip. Untuk mengatasi kipas trip, untuk menyalakan sebenarnya relatif mudah, tinggal ke panel kipas saja, kemudian di reset di panel kipas, itu kipas sudah bisa nyala kalau ampernya benar, kalau ampernya kuat gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah early warning system itu. Kalau early warning systemnya ada, alarmnya ada, kita segera tahu kalau ada masalah. Tapi kalau alarmnya tidak ada, ya bagaimana kita akan tahu ya. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi early warning system wajib ada di close house. Pemasangan alarm, ada 3 jenis alarm tadi sudah saya sebutkan di depan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita bersama. Kemudian apa yang terjadi ketika ayam sudah mengalami hal seperti ini? Ini yang mungkin sobat Saba perlu perhatikan. Ketika terjadi, langkah pertama adalah penanganan awalnya. Kalau misalkan kipas trip kemudian dilakukan apapun tidak menyala, yang jelas backupnya adalah tirainya buka dulu untuk memberikan sirkulasi seperti kandang open. Jadi buat rekan-rekan yang kandangnya tirainya mati atau
permanenkan gitu ya, hati-hati kalau ada gagal kelistrikan ya. Jadi kalau bisa yang namanya tirai luar itu harus fleksibel, bisa dinaik turunkan. Kemudian kalau semua sudah teratasi, ayam ini kan dalam kondisi stres luar biasa akibat distress ya. Jadi berikan chill effect yang baik untuk ayam untuk segera mendinginkan suhu tubuhnya dia. Kalau perlu bisa menggunakan cooling pad juga. Tergantung umur ayam sebenarnya. Kalau ayam kecil, chill effect saja 1 meter per detik itu sudah mendinginkan luar biasa. Bisa di bawah 1 minggu itu bisa 6 sampai 8 derajat Celcius yang dirasa ayam ya, suhu efektifnya untuk 1 meter per detik. Nah, langkah berikutnya apa? Kita upayakan mendinginkan ayam itu tadi. Kemudian dari sisi ayamnya sendiri kita bisa berikan vitamin elektrolit atau ATP juga. ATP kan energi ya. Vitamin elektrolit yang paling penting karena yang namanya dehidrasi itu pasti ada gangguan elektrolit tubuh. Itu harus segera kita pulihkan agar ayamnya nanti tidak lemes berkepanjangan ya. Kalau lemes berkepanjangan pasti nanti makannya kurang, minumnya kurang, akibatnya akan menjadi slow growth. Kemudian apalagi berikutnya adalah proses terjadinya heat stress. Kalau heat stressnya lama, itu ada gangguan mikroflora di dalam usus. Mikroflora di dalam usus ini terganggu akibat dari sebenarnya di dalam usus itu kan ada peredaran darah ya, yang mensuplai antibodi segala macam gitu. Nah, ketika heat stress biasanya peredaran darah itu lebih banyak mengalir ke permukaan tubuh untuk proses radiasi, sehingga antibodi di dalam usus itu menjadi terganggu biasanya. Suplainya terganggu sehingga mikroflora di dalam usus seperti bakteri-bakteri patogen itu bisa segera berkembang over ya. Seperti kandang ini juga nanti akan coba kami sarankan untuk segera, ini masih treatment vitamin elektrolit kurang lebih 3 hari, nanti jeda sehari, nanti kami sarankan untuk apa namanya, kalau perlu ya nanti kita tetap diskusi dengan dokter hewan itu menggunakan antibiotik pencernaan yang spektrum sempit ya, yang lokal pencernaan. Mungkin hal-hal itu yang bisa kami share, early warning system dan penanganan setelah terjadinya kasus heat stress akibat gagal alarm. Oke sobat Sabah, itu sedikit banyak yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi di kandang sobat Sabah semua. Terlalu tinggi investasi yang dikeluarkan dan risiko kerugian itu terlalu besar kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang sangat urgent seperti itu. Sebelum saya tutup, sekali lagi bahwa early warning system dari alarm itu sangat penting. Di sisi lain, selain early warning system juga perhatian dari tim kita di lapangan itu juga sangat penting ya. Sudah ada alarm tapi kalau yang kerja enjoy, asik-asikan, nyantai-nyantai ya sama aja bohong gitu ya. Nah, kemudian kalaupun terjadi hal-hal seperti yang terjadi di sini, sobat Sabah bisa menjalankan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat, salam Sabah.